Selamat pagi ibu-ibu di Kabupaten Natuna. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi tentang jahe dan manfaatnya yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga kita atau orang terdekat lainnya. Jahe yang memiliki nama latin Zingiber officinale merupakan tanaman rempah yang berasal dari Asia Selatan dan sekarang telah tersebar ke seluruh dunia. Di kawasan Asia, jahe telah dimanfaatkan sebagai bahan bumbu masakan dan bahan obat tradisional sejak ribuan tahun yang lalu. Di Indonesia sendiri, ada 3 jenis jahe yang paling sering ditemui, yaitu jahe sunti, jahe gajah, dan jahe emprit. Ketiga jahe tersebut banyak dibudidayakan secara intensif di daerah Rejang Lebong, Bengkulu, Bogor, Magelang, Yogyakarta, dan Malang, dan dimanfaatkan untuk bumbu masakan, bahan obat herbal, dan untuk minuman. Jahe dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal karena mengandung minyak atsiri dengan senyawa kimia aktif seperti zingiberin, camphor, lemonin, borneol, shogaol, sineol, felandren, zingiberol, gingerol, dan zingeron yang berkhasiat dalam mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Selain itu, ada beberapa jenis zat gizi lainnya dalam rimpang jahe dengan jumlah yang lebih sedikit, seperti magnesium, fosfor, zinc, folat, vitamin B6, vitamin A, riboflavin, dan niacin. Lalu, apa saja manfaat jahe dalam kehidupan? Ada beberapa khasiat dan kegunaan jahe jika digunakan secara tepat. Yang pertama, jahe dapat mengobati sakit kepala karena dingin dengan cara diparut dan hasil parutannya diberikan pada tengkuk orang yang sakit. Yang kedua, jahe berguna untuk mengatasi perut yang mulas. Diperlukan 3 rimpang jahe yang diparut, lalu diperas, kemudian air perasannya diberi garam dan diminum 3 kali sehari dengan takaran 1 sendok teh. Jahe juga bermanfaat untuk mengatasi urat syaraf yang lemah dengan mencampur air jahe, kuning telur, madu, dan air jeruk nipis, lalu diminum, insya Allah penyakit tersebut dapat teratasi. Jahe juga bisa menjadi obat ketika terkilir atau ada luka yang berbau busuk. Untuk kaki yang terkilir, tinggal diurut dengan parutan jahe dengan campuran garam. Sementara untuk luka, tinggal dikompres dengan bahan yang sama. Jahe ketika dikonsumsi secara rutin dapat mengurangi nyeri saat datang bulan, meningkatkan potensi anti kanker, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan imun tubuh. Tentunya hal ini sangat baik, apalagi dalam masa pandemi dan pancaroba seperti ini. Jahe juga berguna untuk mengurangi sakit otot loh. Buat ibu-ibu yang suaminya sering nyeri otot karena bekerja atau berolahraga, boleh banget nih dikasih minuman jahe setiap hari. Sekarang jahe dapat didapatkan di mana saja, bahkan salah satu jenis jahe, yaitu jahe merah, dapat ditanam di rumah loh. Yuk ibu-ibu, simak penjelasannya. Pertama, pembibitan. Ibu-ibu bisa mendapatkan bibitnya dari petani ataupun toko. Setelah itu, jangan lupa lakukan pengecambahan dan penyemaian ya sebelum dipenanaman. Kedua, penanaman. Untuk menanam jahe rumahan, ibu-ibu bisa menanamnya di polybag. Tanam dengan cara memasukkan bibit pada lubang tanah atau pasir penanaman dalam polybag, kemudian tutup kembali lubangnya. Setelah ditanam, sebaiknya ibu-ibu tidak langsung menempatkan di ruang terbuka tanpa atap naungan sampai berumur 2,5 bulan. Ketiga, pemeliharaan. Pada proses pemeliharaan, ibu-ibu perlu melakukan penyiraman pada saat sore hari, terutama saat tidak ada hujan. Selain penyiraman, ibu-ibu juga perlu melakukan penyiangan atau penggemburan tanah ketika sudah banyak rumput yang tumbuh dalam tanah. Yang terakhir, proses panen. Jahe merah bisa dipanen pada umur sekitar 10 bulan. Ciri-ciri tanaman siap panen adalah ketika tanaman terlihat tua dengan batang dan daun yang telah mengering. Jika sudah muncul ciri-ciri tersebut, ibu-ibu bisa langsung memanennya. Nah, itulah 4 cara mudah menanam jahe merah yang benar dengan menggunakan polybag. Jangan lupa untuk selalu dipantau ya tanamannya dan dilihat perkembangannya setiap hari. Selamat mencoba, semoga tanaman jahe di rumah ibu-ibu semua bisa tumbuh subur.